Kalau mereka jalan kemana saja, lihat hutan kayu misalnya, atau lihat tumpuan kayu balok gitu, yang muncul apa di pikirannya? Uang, jadi duit piro. Dan itu tidak dosa, memang itu kerjaannya. Sama seperti orang yang punya pabrik sepatu, tiba di satu tempat, orang ramai sekali. Orang itu mikir apa? Wah, nek dodol sepatu di gini pasti payu. Pasti mikir, kok jual sepatu di sini laku. Dan tidak salah. Orang yang punya rumah makan yang terkenal, sampai satu tempat lihat orang banyak, dia mikir apa? Wah, kalau buka rumah makan di sini belum ada ya. Nah, ayat ini berkata, kalau saudara lihat orang banyak, yang muncul apa? Ayo kita ngaku. Ternyata sedikit sekali orang Kristen yang hidup pakai ayat ini. Belum lama saya khotbah di satu gereja. Gereja itu nyewa mall besar. Gereja itu 13 tahun di situ. Dan itu pertama kali saya diundang. Rupanya saya kecepatan datang. Ya udah saya tunggu. Nah, pendetanya belum kenal saya. Saya pun nggak tahu siapa pendetanya karena cuma diundang saja. Nah, ketika masuk ya udah. Nah, ada satpam. Pertama turun saya dari taksi, anak penjual koran. Saya tanya. Dikira begitu taksi saya buka, dia dan koran om. Enggak, saya cari gereja di mana. Nah, akhirnya saya enggak jadi beli koran, cuma saya kasih uang. Begitu uang saya mau kasih, saya lihat ada Alfamart di situ. Ayo ikut om dulu. Lalu anak ini saya belikan minuman dan roti, karena itu masih pagi, kebaktian jam 7, saudara. Nah, terus saya tanya, kamu tahu gereja di mana? Di sebelah lobi om. Oh ya, sudah. Saya tanya, namanya Didi. Kamu sekolah tidak? Tidak. Saya nggak ada waktu lagi karena saya harus masuk. Begitu masuk saya ketemu satpam. Saya tanya satpam di mana? Di balik gedung ruangan ini. Oke, saya tahu. Saya longok, kok masih sepi. Saya lihat nama satpam di dadanya. Maka itu saudara, kalau saudara lihat orang, entah itu tukang parkir, satpam dan ada namanya, jangan cuma dilihat gitu aja. Baca sebentar namanya dan panggil nama itu. Karena di dada itu bukan hiasan. Itu identitas orang itu, tegurlah orang itu. Dia akan rasa dihargai. Nah, akhirnya saya ke toilet, saya tanya siapa, mana toiletnya? 2 gang dari sini. Begitu sampai di toilet ada 2 cleaner yang kerja. Saya tanya namanya karena pakai nama. Asal dari mana? Satu dari Jawa Tengah, satu dari Banten. Saya cari waktu sebentar untuk ngomong. Saya keluar dari situ, ternyata saya sudah dikenali dan saya masuk. Saudara, waktu saya khotbah, saya ngomong itu. Jujur, siapa yang sudah 8 tahun jemaat di sini? Angkat tangan. 5 tahun, angkat tangan. 1 tahun, angkat tangan. Nah, sudah semua, kenapa saya tanya? Siapa tahu nama satpam di depan dan cleaner di WC hari ini? Bingung semua mereka. Saya sebutin nama mereka satu-satu. Gembalanya rendah hati. Ketika saya ngomong, ini kesalahan banyak orang Kristen. Ngelihat orang cuma ngelihat kayak gambar atau karung beras lewat gitu aja. Nggak pernah dihargai. Belajarlah untuk memperhatikan orang. Di mana saja kita pergi, termasuk anak-anak kecil. Hargai anak-anak kecil. Karena mereka itu manusia. Pada penutup ibadah pendetanya mengaku, saya bilang saya orang pertama bertobat dulu. Saya nggak pernah perhatikan nama mereka. Hari ini saya ditegur Tuhan. Luar biasa kerendahan hati gembala itu. Orang itu penting, bukan program, bukan fasilitas. Orang, katakan amin. Ingat, Yesus sedang apa? Ke tempat itu tadi sedang apa? Dia mau apa? Ayo, mau apa dia ke tempat itu? Menyendiri, mau tenang sebentar karena tergoncang, stres, shock, macam-macam. Begitu lihat orang banyak, Yesus bilang, pulang jangan ganggu, pulang sana, besok aja balik lagi. Begitu dia? Ayo jawab, begitu dia? Tidak, dilayani, saudara. Dilayani. Yang sakit sembuh. Ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, ini loh kurang ajarnya murid-murid itu. Mereka nganggap Yesus buta dan picek, goblok dan bodoh.
Buktinya apa? Loh kok perlu dikandani nek sudah gelap? Ya sapa nggak ngerti. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Guru, saya tambahin kata ini, tempat ini sunyi." Nah, apa itu nggak tahu. Mau dia memang mencari tempat yang sunyi kok. Baik, oke. Tempat ini sunyi. Dan hari sudah mulai malam. Loh kan micek-micekan Tuhan Yesus. Loh masa nggak tahu sudah malam, memang petang kok. Sudah malam memang, siapa yang nggak tahu. Ini penting kita belajar terus. Yang ketiga, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Nah, yang perlu kita tanya, apa motivasi mereka berdua-belas memberitahu kondisi, jam, waktu, tempat itu? Ayo, motivasinya apa? Jawab, cepat. Kenapa? Siapa yang kelaparan? Ya, jadi maksudnya gimana? Supaya cepat makan. Oke, yang lain. Nggak mau repot. Benar, nggak mau repot. Saudara, roh ini ada di hampir semua gereja sampai hari ini. Maaf ya, saya cuma tanya, jangan tersinggung. Kira-kira ini ngomong gereja zaman sekarang, semuanya, ya. Apapun saya bahas bukan soal di sini, tapi secara umum. Menurut saudara, gereja zaman sekarang, kalau ada orang gila masuk ke dalam gereja, terus nyanyi gitu, gereja siap nggak kira-kira nerima? Loh, saya tanya ini aja ngaku, siap tidak? Atau yang kedua, nggak gila, tapi tunawisma, baunya ampun, apalagi pakai AC, gak hilang-hilang baunya dirasiin, baunya luar biasa. Maaf, saya cuma tanya, siap nggak gereja zaman sekarang ngurus orang itu? Atau yang ketiga, baunya harum, tapi pelacur, dandanannya, noraknya. Gereja pasti ngeliatin dari atas ke bawah. Ini orang ngapain ke sini? Maaf, ternyata kita nggak pernah siap menghadapi orang-orang itu. Kenapa bisa begitu? Karena kita lupa tujuan utama gereja itu ada. Jadi murid-murid ini kurang ajar, nggak mau repot, nggak mau ngurus orang-orang itu, suruh pulang, beli makanan sendiri. Lihat jawab Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, apa katanya? Tidak perlu mereka pergi. Terus kamu harus memberi mereka makan. Kalau Petrus punya darah tinggi langsung stroke gitu. Beri makan orang sebanyak itu. Berapa yang makan dari itu? Laki-laki saja 5.000. Bisa bayangkan perut laki-laki mangane sak piro? Nah, ayo kita bagi dua. Yang 2.500 itu sudah menikah, datang dengan istrinya, jadi berapa? Ayo 5.000 tambah 2.500, 7.500. Orang Yahudi anak itu wakeh-akeh, jarang yang 5, di atas 10. Oke? Ayo kita hitung 5 anak saja. 2.500 keluarga bawa 5 anak, kalikan jadi berapa? 12,5 tambah 7.500, 20.000. Bayangin, pasti bawa mbah kakung, mbah wedok dibawa pasti, betul nggak? Opa, oma pasti dibawa, om, tante, terus kemenakan, misanan, sepupu dibawain semua. Saya ngitung ada 30.000 orang loh. Maka itu mereka bilang suruh pulang, 30.000 suruh ngasih makan. Saudara, itulah hati Yesus. Mereka nggak punya apa-apa. Apakah Yesus ngawur? Suatu muridnya nggak punya apa-apa, kau suruh kasih makan, dia ngawur tidak? Nah, kalau nggak ngawur terus dari mana? Ngutang? Kalau kau dapat bebek roti hari itu, nggak mungkin punya persediaan untuk 30.000 orang. Ini yang luar biasa. Seringkali gereja tidak pernah bertindak seperti yang Tuhan perintahkan. Karena gereja ngukur keberadaan dirinya sendiri. Ini kesalahan kita. Ukurlah dengan apa yang Tuhan punya, bukan yang kita punya. Yayasan kami membiayai anak-anak ini. Jadi mereka itu dari TK sampai sekarang kuliah itu gratis, saudara. Uang makan, pakaian, kesehatan semua gratis anak-anak ini.
Dan kami juga menyekolahkan dosen-dosennya. Jadi sekolah kami nggak pernah baca guru sekolah yang tidak. Kalau mereka jalan kemana saja, lihat hutan kayu,